Ya, statement ini saya buat karena banyak sekali japri ke saya yang ingin keterangan yang lebih jelas kenapa saya mendukung upaya dari badan kemudian hukum dan kemudian pengamanan salah satu partai untuk melakukan somasi dan juga tindakan hukum kepada beberapa akun di YouTube dan juga di TikTok. Dan juga penjelasan karena ada banyak termul yang masih mengatakan atau menuduh saya itu adalah pecatan dan lain sebagainya. Ini jelas ya. Saya masuk partai tersebut itu pada tahun 2005 dan alhamdulillah selama 15 tahun saya berkarya di partai tersebut. Saya masuk langsung menjadi ketua departemen Kominfo waktu itu, kemudian menjadi anggota Dewan Kehormatan ya. Dan kemudian bahkan terakhir kalinya posisi saya itu adalah sebagai wakil ketua umum. Dan bahkan dalam sebuah acara penataran pimpinan dan kader utama di partai tersebut di Bogor tahun 2016, saya termasuk dalam 5% ya kader terbaik yang kemudian mendapatkan sertifikat. Dan saya mengundurkan diri secara resmi, secara baik-baik. Jadi orang mengundurkan diri dari partai atau orang keluar dari partai itu memang ada tiga ya. Satu, dia minggat. Minggat itu dia pergi, tahu-tahu pindah partai ya. Yang kedua, dipecat. Dan saya mengundurkan diri secara terhormat melalui surat langsung kepada ketua umum dari partai tersebut waktu itu pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi kalau dengan sekarang, saya memang sudah hampir 6 tahun saya tidak berada di partai tersebut, tapi memang saya bukan tipe orang pengkhianat, keluar dari partai terus tidak menghormat lagi partai, itu tidak. Hubungan saya tetap baik, tapi ini sama sekali tidak membuktikan dan saya menghormati sikap dari partai tersebut untuk memang menyatakan tidak berada di balik aktivitas saya selama ini. Memang tidak ada. Ya. Jadi tuduhan dari orang pengecut ya pada awal Desember waktu itu yang mengatakan ini ada orang besar di balik. Kemudian nggak tahu usah disebutkan siapa. Itu pengecut memang. Kalau dia nggak pengecut sebut nama gitu loh. Karena apa? Itu kemudian mendorong para termul-termulnya. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru. Ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru. Ya. Dan kemudian termul yang lain, termasuk yang sekarang disomasi ya oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut itu untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara hormat, secara habluminanas ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus ya badan hukum dan pengamanan partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi tapi juga menuntut kepada para termul ya, para orang-orang terutama para anggota Ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga di rumah yang tadi mengatakan saya tidak tahu, itu barusan ketahuan kumpul di sana dan mereka itu di bawah koordinasi sempat kepada mereka berkumpul menghadap ke Fufu Fafa. Jadi jangan lupa ya tetap maksulkan Fufu Fafa. Ya, dengan video singkat ini saya ingin memberikan dukungan dan apresiasi terhadap grup band legendaris Slank yang pada saat peringatan ulang tahunnya ke-42 kemarin pada saat 26 Desember 2025 membuat satu lagu yang sangat bagus dengan judul Republik Fufu Fafa. Ya, di lagu yang diciptakan oleh Bimo Setiawan atau Bim Bim ini ya terdapat kata-kata sakau puasa, sakau narkoba, sakau berjudi dan sebagainya. Dan kita tahu semua 99,9% Fufu Fafa itu siapa? Ya, orang yang nggak punya ijazah SMA. Nah, ini jadi luar biasa. Ya, selain ini sudah kembali akal warasnya. Dan mari kita mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan akal waras. Ya ini. Fufu Fafa. Nah, jadi ini adalah merupakan lagu yang benar-benar dibuat untuk Fufu Fafa. Sedikit berbeda dengan gubahan lagu Anak Mami yang waktu itu
digunakan untuk menyindir adiknya Fufu Fafa yang nebeng pesawat. Jadi memasuki tahun 2026 ini, mari kita lakukan gerakan bersama-sama akal waras untuk maksulkan Fufu Fafa. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, sebelum saya membahas ini, saya memakai apa ini istilahnya ya, udeng ya kalau Jawa Barat. Tapi kalau Jawa Blangkon tidak. Tapi intinya adalah ini adalah peci atau topi atau apapun lah penutup kepala yang diberikan Ustadz Yazir dari Jogokarian. Dan kita tahu bahwa baru-baru ini Ustadz Yazir meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya juga kemudian diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di dalam surganya sama seperti kita semua insya Allah ya. Jadi sobat semuanya, untuk menghormati Ustadz Yazir saya memakai ini yang sudah lama saya tidak pakai ya. Waktu saya berkunjung ke Jogja ya beberapa saat yang lalu itu ya beberapa hari yang lalu masih beberapa saat yang lalu itu ya kira-kira tahun lalu kalau tidak salah. Iya tahun lalu ya, sebelum Pilpres atau setelah Pilpres ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sobat semuanya, setelah Pilpres ya, setelah pemungutan suara tapi belum pengumuman sepertinya menjelang bulan puasa. Itu kepada mudah-mudahan ya kita doakan Ustadz Yazir yang meninggal konon karena komplikasi, salah satunya penyebabnya gula ya, atau diabetes, the mother of disease ya. Itu bahaya ya bagi penderita diabetes siapapun Anda, agar segera berobat ya. Nah ini menarik sobat sekalian, menjelang malam tahun baru ini, menjelang tahun baru ini rupanya
masih ada tokoh politik yang berseteru, paling tidak melalui jubir-jubirnya yang suka agak panas-panas sedikit ya. Yaitu SBY ya. SBY malah meradang, 2025 hilang, 2026 menjelang, soal ijazah SBY malah meradang. Ini ada beberapa berita yang saya mau bacakan dan bahas. Dari Tribun misalnya, SBY marah difitnah akan tempuh jalur hukum, tanda tanya tapi. Di CNN Indonesia, SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Kemudian ada juga Said Didu dukung SBY tempuh jalur hukum soal tuduhan fitnah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Biar tambah becek ya. Oke, coba kita bacakan Sobat Era sekalian ya. Menarik ini untuk dibacakan di malam tahun baru ini ya. Dan mudah-mudahan tahun 2026 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Sobat RH sekalian ya. Walaupun tidak bisa kita jamin apakah akan baik atau tidak, tetapi paling tidak kita berusaha untuk lebih baik. Itu yang harus menjadi komitmen kita. Oke, saya mau membacakan ini ya, SBY ini. Oke, sudah ada thumbnailnya juga ya. Tapi nanti buat thumbnail yang kedua, 2025 hilang, 2026 menjelang, ini pengakuan Refli Harun. Ya itu. Oke. Sepanjang tahun ya, ini pengakuan Refli Harun sepanjang tahun. Kita bikin juga begitu. Jadi Sobat sekalian, saya bacakan ya. SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Kita sudah lihat videonya tadi, kita bacakan teksnya ya. Jakarta, CNN Indonesia, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY atau SBY mempertimbangkan mengambil langkah hukum atas isu yang menyeretnya dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Andi Arief, Ketua Bapilu yang juga komisioner atau komisaris dari PLN. Ia menyebut SBY juga cukup terganggu dengan tuduhan yang menarasikan seolah-olah SBY ada di belakang isu itu. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut. Kata Andi Arief dalam video yang diunggah di akun Facebooknya dikutip Rabu hari ini. Andi Arief mengatakan isu itu belakangan kian berkembang liar di media sosial. Ia menyebut fitnah yang dilayangkan ke SBY pada isu itu belakangan sangat masif. Ia pun membantah keterlibatan SBY dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut. Andi Arief menyebut hubungan SBY dan Jokowi juga berjalan baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan di TikTok, ucapnya. Belakangan Jokowi tengah diliputi oleh kasus dugaan ijazah palsu saat ia berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, apakah kuliah benar atau enggak, atau orang lain yang kuliah, kita tidak tahu ya. Dalam kasus ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka yang terbagi dalam 2 klaster terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka yakni Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadila. Kemudian klaster kedua terdiri dari 3 tersangka yakni Roy Suryo Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Belakangan di media sosial beredar isu yang menarasikan SBY menjadi dalang di balik isu ini. Ada orang besar. Narasi itu berdalih dengan mengaitkan Roy Suryo yang merupakan politisi Partai Demokrat sekaligus mantan Menpora saat SBY menjabat sebagai Presiden RI. Ya. Jadi saudara sekalian, saya pernah diundang di Kompas TV. Ya, Bola Liar kalau tidak salah judul programnya. Lalu di situ mengatakan soal yang terkait dengan Partai Biru di balik kasus ijazah. Triggernya adalah pernyataan Beni Harman di rapat DPR kalau tidak salah ya. Yang jelas Beni Harman yang ngomong, kader Partai Demokrat Beni Kaharman, itu kabur, mengatakan nanti seperti ijazah katanya, yang nggak jelas gitu kan. Nah rupanya statement itulah yang dimakan oleh para termul ini untuk mengaitkan bahwa ini
sepertinya kasus ijazah ini diorkestrasi oleh orang-orang tertentu. Kemudian katanya lagi ada orang besar di balik itu. Ada dana yang mengalir kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tia Sumales, Dr. Tifa. Plus 5 lainnya. We don't know exactly. Karena as a lawyer saya hanya ngurusin RRT saja. Banyak tudingan-tudingan seperti itu. Lalu kemudian secara spekulatif mengaitkan Roy Suryo dengan Amir Samsudin dan Denny Indrayana. Kebetulan Roy Suryo pernah memasukkan nama Amir Samsudin sebagai salah satu pengacaranya. Padahal tidak pernah aktif juga. Lalu Denny Indrayana datang dari Australia. Kemudian bergabung dalam tim yang membela Roy Suryo. Lalu imajinasinya, wah ini ada Demokrat di belakang Roy Suryo. Padahal Roy Suryo sendiri orang yang sudah tidak aktif di Demokrat lagi, ya mungkin hampir 10 tahun terakhir. Yang jelas 2 pemilu terakhir dia tidak ikut. Ingat, dia sudah tidak aktif pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi 2 pemilu terakhir dia tidak ikut. Minimal pemilu 2019, 2024 dia tidak ikut lagi. Jadi sobat era sekalian, itu hal yang sangat spekulatif ya, yang ya agak aneh sesungguhnya ya, ketika kemudian melibatkan, dianggap bahwa Roy Suryo ada di backup oleh orang besar, oleh SBY dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada imajinasi yang mengaitkan dengan persaingan antara mengganggu terus ini ya, antara AHY ya dengan dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi seolah-olah bahwa kasus ijazah ini memang bagaimana menghabisi klan Jokowi oleh SBY dan lain sebagainya. Sebagai seorang analis yang juga lawyer atau penasihat hukum dari RRT, saya terus terang tidak mau berspekulasi di sana. Tidak punya data apa-apa. Tetapi sepanjang yang saya ingat, misalnya kasus ijazah palsu ini bukan Roy Suryo yang pertama kali menggemakan atau mempermasalahkan. Yang pertama kali mempersoalkan tuh Bambang Tri. Ya, lalu Bambang Tri di backup oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Ada Egy Sujana di sana, ada Hosinuddin di sana yang menggugat ke PN. Wow. Yang menggugat ke PN Jakarta kita matikan saja ya. Ke PN Jakarta Pusat. Yang menggugat ke PN Jakarta Pusat untuk benar kita matikan dulu. Oke, ini mengganggu konsentrasi. Karena ini malam tahun baru, bolehlah, nggak apa-apa diganggu-ganggu sedikit ya. Jadi, sobat era sekalian, ke PN Jakarta Pusat untuk memeriksa atau mempermasalahkan keaslian ijazah tersebut. Tapi kemudian putusannya adalah kasusnya ditarik. Karena buru-buru Bambang Tri ditangkap oleh polisi dan kemudian dinyatakan bersalah dengan vonis 4,5 tahun penjara sama seperti Gus Nur. Jadi saudara sekalian, Roy Suryo kita tidak tahu masuknya kapan, tetapi Roy Suryo adalah orang yang sebagai pengamat telematika, dia sering sekali kemudian menilai sebuah video, sebuah dokumen apakah asli atau palsu. Independently yang sepanjang yang saya tahu. Jadi aneh sekali kemudian tiba-tiba mengaitkannya dengan Partai Demokrat. Pertama, jelas Partai Demokrat itu bukan yang pertama kali mempermasalahkan ini. Apakah kemudian muncul free riders, ya kan, penunggang-penunggang gelap? Itu saya tidak tahu, ya kan. Koinsidensi bisa saja. Ketika kasus ini ramai, kemudian ada orang yang ikut menjadi penunggang. Tapi ya saya tidak bisa mengatakan penunggang itu siapa. Karena dalam hal-hal seperti ini selalu ada penunggang.
free riders. Apakah free riders itu di pihak Jokowi? Apakah free riders itu di pihak Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan lain sebagainya? Tapi yang jelas head to headnya adalah antara for the time being ya, antara RRT dan Jokowi. Karena klaster pertama kurang aktif bergerak. Ya kita bisa mencatat sebenarnya M. Rizal Fadila cukup aktif. Tapi yang terasa gigitannya adalah klaster 2 RRT. Karena di situ ada Roy, Rismond dan Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa yang menghasilkan Jokowi's White Paper. Sebuah buku yang tidak bisa dipandang ringan karena ini buku yang dibuat dengan sebuah penelaahan serius. Terutama apa yang dihasilkan oleh Dr. Tifa karena sangat kaya dengan referensi. Sehingga seorang Ridho Rahmadi, PhD, menantu Amin Rais yang ahli artificial intelligence begitu kagumnya dengan tulisan Dr. Tifa sehingga mengatakan pantas diganjar dengan S3. Dan I tried to read it and then I found it bahwa ini memang luar biasa ya. Karena full dengan referensi, cara penyajian yang bahasanya gaya khas anak-anak UGM yang biasa beraktivitas. But don't forget ya, she is a doctor, medical science. Seperti ini bahasanya politik kontemporer tidak lagi bisa dipahami hanya melalui analisis kelembagaan, hukum atau ekonomi. Ia berakar pada medan neurobiologis yang membentuk cara manusia berpikir, merasakan dan bertindak dalam ruang publik. Setiap keputusan politik adalah keputusan otak, setiap legitimasi negara adalah legitimasi kognitif, dan setiap krisis politik sesungguhnya adalah krisis kepercayaan dalam sistem saraf masyarakat. Dari sinilah lahir sebuah disiplin baru yang saya sebut neuropolitika, sebuah cabang ilmu yang mengintegrasikan neuroscience perilaku, psikologi kognitif, forensik dokumen, dan ilmu politik kritis. Why this many time ini kayak Oke. Kok dimatikan nggak bisa? Saya matikan dulu. Power off dulu ya. What happened with this one? So, kita matikan. Nah, coba. Nggak bisa power off ya. Oke. Ya. Jadi sobat era sekalian, Dr. Tifa pun masuknya belakangan. Ya, dia juga sudah mempermasalahkan ijazah Jokowi secara independen. Rismond yang barangkali masuknya belakangan baru April ini ya. Karena Dr. Tifa pernah saya undang dan kemudian ketika ribut-ribut ijazah 2022, banyak orang yang kemudian mempermasalahkan. Tapi yang bergerak untuk mempermasalahkan itu TPUA yang memang menggugat ke pengadilan. Yang lain mempermasalahkannya ya dengan daya nalar kritisnya. Dr. Tifa pernah datang ke sini membawa contoh ijazahnya yang dia tutup mukanya, kemudian dia tunjukkan this is ijazah S1 dan S2 dia di UGM Universitas Gadjah Mada. Karena Dr. Tifa S1-nya kedokteran UGM, S2-nya juga kedokteran UGM dan S3-nya kedokteran UI serta Unpad. Tapi dua ini hampir selesai. Unpad ilmu politik, UI kedokteran. Jadi itu yang bisa saya katakan ya. Jadi kalau ini diorkestrasi atau SBY terlibat sejak awal, rasanya enggak ya. Rasanya enggak. Tapi apakah dia kemudian menjadi pihak yang ikut menunggangi as a free riders? I don't know exactly. Enggak tahu. Karena dalam kasus besar seperti ini banyak orang yang ingin terlibat. Ya, jangankan orang-orang politik. Lawyer pun masih ingin terlibat walaupun tidak dibayar misalnya. Kenapa? Karena this is a big stage. Ini adalah panggung besar. Panggung besar ini yang kemudian bisa dinikmati 1-2 orang ya dengan kegembiraan yang luar biasa. Sementara yang boncos adalah para tersangka atau para prinsipalnya. Karena itu Bala RRT hadir ya. Bala RRT itu adalah kelompok advokat yang membela Roy Rismond Tifa hadir dengan mengutamakan prinsipal. Jadi apa maunya prinsipal, disitulah kita bergerak. Prinsipal memasang mode kompromistis, ya
kita harus imbangi. Tapi kalau memasang mode perang, itu lebih baik. Dan ternyata tidak ada kata menyerah dari RRT ya, Roy Risman Tifa untuk mengungkapkan kebenaran. Bahkan Dr. Tifa mengatakan kebenaran ilmiah itu tidak bisa dinegosiasikan. Ya. Jadi kebenaran ilmiah tidak bisa dinegosiasikan karena dia merasa bahwa dia melakukan ini dengan sebuah metode ilmiah, bukan hanya sekedar ngomong saja. Padahal ngomong saja itu dilindungi, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi disertai dengan sebuah penelitian, dengan sebuah argumentasi dengan dasar-dasar hukumnya. Saatnya saya kira kita akan bawa ke Mahkamah Konstitusi kasus ini, karena Mahkamah Konstitusi adalah panggung besar hukum yang kadang-kadang bisa memberikan terobosan baru. Karena kalau kita bicara tentang perlindungan konstitusi, constitutional protection misalnya, kok bisa dalam negara Indonesia yang konstitusinya sudah diubah full of human right articles in the 1945 constitutions misalnya, kok tiba-tiba dengan mudah aja orang bisa dicokok. Gara-gara Stufa Borobudur, Roy Suryo masuk buih. Gara-gara ngomong jin buang anak, masuk buih Edi Mulyadi. Gara-gara nulis artikel TNI Kumalang TNI Ku Sayang, masuk buih juga Anton Permana. Gara-gara mengkritik Omnibus Law, masuk buih juga Jumhur Hidayat dan Syahganda Nenggolan. Jadi banyak sekali korban yang sebenarnya patut kita tanya, apakah ini negara hukum, ya, rule of law? Apakah kita memang betul-betul menganut constitutional democracy atau demokrasi konstitusional? Nah, this is the big question yang need to answers. Apakah iya atau tidak? Jadi sobat sekalian, terlepas kemarahan SBY ini, ya kita lihat. Dan ini rupanya Said Didu, ya, si manusia merdeka, mendukung, dia mengatakan. Said Didu dukung SBY tempuh jalur hukum soal tuduhan fitnah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kita bacakan ya. Tribunvideo.com, Muhammad Said Didu mendukung penuh langkah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang akan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya terkait kasus ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan birokrat senior tersebut melalui cuitannya di media sosial X pada hari ini. Sebagai informasi, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY terganggu dikaitkan dengan kasus dugaan ijazah palsu. Sebab SBY dituduh berkolaborasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memunculkan isu ijazah milik Jokowi adalah palsu. Yang menyeret nama-nama SBY, nama Megawati, ya, nama SBY, ya adalah aktivis politik ya yang tiba-tiba nggak jelas marah-marah ya. Lantas Andi menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Terkini ia mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja. Why dimention baik-baik saja ya? Di dalam politik ya Anda bersaing biasa-biasa aja. Cuma memang tidak boleh tidak fair ya kan? Namanya kodrat manusia harus fair. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita sedikit bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Seperti apa? Sekali lagi ya. Selamat tahun baru, Happy New Year, dan mudah-mudahan tahun ini kita akan lebih baik kondisinya. Dan saya yang jelas akan menginjak usia ya relatif muda, only 56 nanti January 26 ya. But sekarang kita nikmati beberapa jam menjelang tahun 2026 ini. Oke, kita bacakan ya, karena ini malam tahun baru, kita suka-suka sedikit ya. Kita lihat ini sebagai sebuah dinamika yang bakal berkembang di 2026. Kita nanti lihat apakah ini hanya gertak sambal atau betul-betul direalisasikan masalah itu. Karena kalau misalnya objeknya nggak jelas, ya agak ribet juga ya. Harus jelas apa yang dimaui begitu. Oke, sahabat RH sekalian.
kita bacakan dulu ya apa. Oke. Kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Oke. Musisi-musisi Indonesia yang sudah bersuara mendukung trio RRT adalah Iwan Fals lewat postingan voting ijazah palsu dan Slanker dengan lagunya Republik Fafa Fufu. Termul mau nuduh ada bohir dung Kemudian lain waktu kalau mau live matikan HP, maaf ya, makasih ya. Gak apa-apa ya, namanya tahun baru ya. Kita bikin romantis ya. Pak SBY sabar saja biar rakyat dan netizen Indonesia yang menghukum tuduhannya. Jangan takut Pak SBY, jika nggak salah lawan tukang bohong. Harus berani berkata benar, semangat ya Pak. Oke. Apalagi ya. Indonesia ayo bangkit bersatu, rebut kembali NKRI dari Jokowi keluarga beserta termulnya. 2026 janji Prabowo, pakai janji bukan janji, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan atau cuma omon-omon, tanggung jawab dosa-dosa rakyat di seluruh penjuru Indonesia karena sudah janji sampai dibawa mati. Luar biasa ya. Ya, saatnya Demokrat melawan para musuh-musuh politik dahulu. Sekarang slang lagi dibully para termul. Ternyata termul gak bisa terima kenyataan. Tapi biarkan saja termul menggonggong karena mereka dibiayai Mang untuk itu. Oke, apalagi ya. Trending topik slang Republik Fafa Fufu official music video. Terima buat musisi slankers yang ikut bergabung dalam perjuangan RRT. Bagus juga itu dibikin konser ya. Konser Fafa Fufu ya. Pura-pura tidak tahu ya. Begitu sobat RH sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ustadz Yazir dari Masjid Jogokarian. Ini peci yang diberikan pada saya beberapa 2024 ya, 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun lebih lah ya, karena 2024. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sobat RH sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cada.